Halo, video kali ini adalah kelanjutan dari chapter sebelumnya, chapter 241 episode 86. Silahkan disimak chapter selanjutnya, Swallowed Star chapter 242 episode 87. Cerita yang di video berbeda dengan versi animasinya, karena ini adalah versi novel, jadi tolong dimaklumi. Ada harapan bahkan membunuh bintang level 7 atau 8? Luo Feng terkejut. Dia telah belajar banyak dari waktu yang dihabiskannya di ruang virtual selama setahun. Dia juga lebih mengerti. Seorang pejuang tingkat alam semesta bisa melawan armada antar bintang tanpa senjata. Level bintang 7 atau 8 setidaknya 100 kali lebih kuat dari level bintang 1. Itu sangat dekat dengan level alam semesta. Itu adalah salah satu pejuang top di alam semesta, bahkan armada antar bintang akan memiliki masalah membunuh satu, apalagi kapal penyihir. Ini adalah Gunung Naga Hitam, kapal X-81. Babata berkata, ada 8.000 lebih galaksi di bintang hitam Gunung Naga, planet yang tak terhitung jumlahnya. Ini dianggap sebagai kapal pengintai yang sangat baik. Sebagian besar digunakan oleh para pejuang tingkat alam semesta atau mereka yang memiliki kekayaan dan reputasi. Hanya orang-orang ini yang mampu membelinya. Sebuah kapal yang digunakan oleh pejuang tingkat alam semesta yang dilengkapi dengan senjata yang mampu membunuh pejuang tingkat 7 atau 8 bintang. Apa yang aneh tentang itu? Juga, yang saya katakan adalah ada harapan dan kesempatan. Para pejuang yang kuat tidak akan berdiri di sana dengan bodoh atau menempatkan diri mereka pada risiko seperti itu. Luo Feng tidak bisa membantu tetapi dengan hati-hati menganalisis kapal di depannya hitam murni, berbentuk cakram. Hehe, dengan X-81 ini. Mengikuti dokumen yang diberikan Hong kepadanya, bagian terberat dari reruntuhan arkeologis nomor 12 adalah rute masuk. Begitu pintu kabin terbuka, hanya ada satu jalan yang harus diikuti. Di ujung jalan ada pintu kokpit. Namun, banyak dari berbagai elit negara semuanya mati hanya di jalan itu. Untuk membuka pintu kokpit adalah sesuatu yang bahkan Hong atau Dewa Guntur tidak bisa lakukan. Detail konstruksi X-81, aku sangat akrab dengannya. Di dalam ruang virtual. Babata mengenakan jubah hitam, dia mengangkat kepalanya, setelah membuka pintu utama, jalan utama dan satu-satunya adalah jalur laser. Laser yang ditembakkan di jalur ini dapat dengan mudah membunuh bahkan seorang traveler bintang level 5 atau 6. Perwakilan bumi, bintang traveler level 1 atau 2. Masih akan mati bahkan jika set Dewa Hitam mereka mengurangi beberapa kerusakan. Hanya Hong atau Dewa Guntur, dengan perangkat Dewa Hitam yang bisa bertahan. Luo Feng mendengarkan dengan seksama. Laser adalah senjata yang sangat kuat. Jika Anda manusia di bumi lebih teliti dalam meneliti laser, Anda mungkin memiliki hasil yang lebih baik. Babata menilai. Sangat kuat. Luo Feng hampir tidak mendengar Babata memuji sesuatu seperti itu. Tentu saja itu kuat. Babata melanjutkan, secara logika, semakin banyak cahaya terkonsentrasi di satu titik. Semakin kuat, ini berarti kekuatannya dapat terus meningkat, secara teoritis, kekuatan laser dapat naik tanpa batas. Tentu saja ada banyak kesulitan melakukan ini dalam kenyataan. Namun, senjata laser dari peradaban yang lebih tinggi di alam semesta adalah senjata yang bahkan para penguasa sektor harus berhati-hati. Tentu saja, laser di jalur ini tidak setingkat itu. Babata berkata, yang harus kamu lakukan sekarang adalah bergegas melewati jalur laser dan membuka pintu kokpit itu. Setelah kamu melewati jalur laser, kita bisa masuk dari sana. Membuka pintu kokpit tidak akan mudah. Kepalamu Hong dan yang disebut Dewa Guntur, berbicara jujur, Dewa Guntur, nama itu membuatku kesal. Dalam ruang virtual pergelangan tangan, Babata mendengus, keduanya tidak memiliki sarana untuk membuka pintu.
pintu kokpit ini, untuk mengangkatnya, membutuhkan prajurit level 3 atau 4 bintang untuk dapat membuka. Prajurit tingkat 3 atau 4 bintang? Luo Feng menggelengkan kepalanya. Dia pasti tidak akan bisa mengangkatnya. Perbedaannya terlalu besar. Bisakah kita menerobosnya? Dengan beling pisau, Luo Feng bertanya. Bahan pintunya adalah logam ytetrium hitam, kamu pikir kamu bisa memecahkannya? Saya hanya mengatakan. Bahkan para pejuang alam semesta harus menggunakan sejumlah besar upaya. Beling esensi tembaga bibrida mungkin kuat, tetapi dengan kekuatan Anda, Babata berkata, baiklah, yang harus Anda lakukan adalah meletakkan mainan ini dan menggesekkannya di alur di bawah pintu kokpit. Alat aneh muncul di depan Luo Feng. Terburu-buru dan potong alat ini antara tanah dan pintu, bukankah itu yang kau katakan? Luo Feng memijat dadanya, jika aku tidak bergegas. Jangan bilang aku hanya bisa menggunakan energi rohku untuk mengontrol alat ini. Aku hanya takut saat itu masuk, itu akan dihancurkan oleh laser. Luo Feng memiliki keyakinan penuh pada anggur kontak awan. Kultivasi pertama membantunya berkembang sangat cepat, itu memakan sebagian besar kristal mulia setelah itu juga. Saat ini, kekuatan pohon anggur kontak awan berada di tingkat Traveler bintang 7 atau 8. Jika anggur itu untuk pertempuran Luo Feng, kecuali Luo Feng menggunakan beling esensi tembaga bibrida, ia tidak akan cocok. Karena pertahanan anggur yang kuat itulah Luo Feng berani masuk. Tidak masalah, alat ini tidak akan hancur dengan mudah. Babata berkata, gunakan saja energi rohmu untuk mengendalikannya. Itu membuatnya lebih mudah. Mendengar kata-kata dari Babata, Luo Feng tidak perlu khawatir tentang daya tahan alat ini lagi. Bagaimanapun, itu adalah laser yang bisa membunuh Traveler bintang. Sekali lagi masuk melalui pintu kabin. Luo Feng menggunakan energi rohnya untuk mengendalikan alat seperti kapak. 19 benang energi yang kuat melilit alat itu. Siu, kapak menjadi seberkas cahaya. Sinar laser putih mengenai itu, kapak itu segera ditembak di luar. Itu benar-benar tidak pecah. Energi roh Luo Feng mengendalikan alat kapak, laser terlalu cepat, apa yang bisa kita lakukan? Luo Feng melirik sekeliling sebelum membuat rencana. Benteng gunung. Pesawat ulang-alik melonjak menjadi 365 bilah pisau, dengan cepat membentuk benteng gunung. Benteng gunung menutupi bagian atas alat kapak, menempel ke tanah. Pergi. Tatapan Luo Feng dingin. Siu. Benteng gunung dan alat kapak di bawahnya bergerak secepat kilat, laser menembak langsung ke sana. Kumpulkan. Laser menghantam benteng gunung. Terpisah. Benteng gunung sebenarnya segera dipisahkan menjadi 365 bilah pisau, dengan begitu banyak bilah pisau, sejumlah besar sinar laser mulai mengarahkan diri ke arah mereka. Dan alat kapak di tanah bergerak secepat pencahayaan, menempel ke tanah dan menuju langsung masuk. Antara pintu kokpit Yttrium dan tanah, pasti ada celah yang sangat kecil, sangat kecil. Alat kapak menembus dengan pisau yang sangat tipis. Alat kapak mulai mengeluarkan suara aneh, yang bisa dilihat hanyalah pintu kokpit Ytetrium hitam mulai terangkat. Di bawah pintu ada alat kapak, yang dulunya pisau yang sangat tipis dari alat kapak sebenarnya telah menjadi 2 tingkat, tingkat atas tak henti-hentinya dalam mengangkat pintu. Itu mengangkat seluruh pintu hitam, adegan ini membuat Luo Feng terperangah. Babata, kamu bilang pintu Yttrium hitam ini membutuhkan bintang level 3 atau 4 untuk diangkat. Luo Feng kagum. Mengapa kamu tidak melihat apa yang saya gunakan? Ini adalah Jack Hercules. Oh, Babata berkata, ini mirip dengan Jack normal bumi. Anda harus tahu, mempertahankan pesawat ruang angkasa membutuhkan banyak alat. Ketika saya sedang membangun kapal sebelumnya, saya memperoleh banyak alat yang berbeda.
Jack Hercules ini hanya salah satunya. Seperti ketika kapal rusak, atau apapun yang macet. Jika prajurit itu tidak bisa memindahkannya, apa yang bisa dia lakukan? Gunakan Jack Hercules. Babata berkata dengan bangga, kemampuan teknis Jack Hercules ini sangat tinggi. Luo Feng kagum. Luo Feng, mengapa kamu belum bergegas? Kata Babata. Luo Feng melihat ke arah ujung jalur laser. Pintu kokpit telah terangkat sejauh 1 meter, alat perbaikan alam, Jack Hercules, masih terus mengangkat pintu. Akhir dari chapter 242 episode 87, terima kasih.